Tadi kita sudah membahas secara teori tentang 3 jenis muamalah dengan orang kafir. Kami sarankan bagi Anda untuk membuka surat Al-Maidah ayat 51, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat pertama, ayat 1. Kemudian juga surat Al-Mumtahanah ayat 8. Baik, ini acuan kita dan beberapa ayat ini tadi sudah kita bahas. Di surat Al-Maidah ayat 51 Allah menegaskan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang membangun loyalitas dengan mereka, maka berarti dia bagian dari mereka. Berarti di situ ada ancaman bagi orang yang membangun loyalitas dengan non-muslim. Disebut oleh Allah, dia bagian dari non-muslim itu. Kemudian di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian punya rasa cinta kepada mereka. Kemudian di ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah enggak melarang kalian untuk bersikap baik, bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Sehingga di beberapa ayat ini kita bisa mendapatkan 3 jenis muamalah dengan orang kafir. Muamalah yang pertama adalah muamalah, kita tulis di sini, 3 hukum muamalah dengan orang kafir. Kelihatan? Baik. 3 hukum muamalah dengan orang kafir. Pertama, muamalah kufriyah. Muamalah yang sampai pada derajat kafir. Bentuknya gimana tadi? Bentuknya adalah tawalli, membangun loyalitas kepada orang kafir karena agamanya. Misalnya agama mereka itu mengajarkan kasih sayang, agama mereka itu anti terorisme, agama mereka itu sangat toleran, dan memuji-muji agama mereka. Lalu sampai akhirnya dia pun ikut gabung bersama mereka. Kadang ketika acara-acara di gereja dia ikut gabung, makan-makan di gereja, bahkan ikut nyanyi-nyanyi di gereja. Dan dia memuji karena agamanya. Maka bisa jadi praktek seperti ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang kedua, muamalah yang haram. Muamalah yang haram adalah loyal kepada orang kafir ya. Loyal kepada orang kafir bahkan sampai pada tingkatan merugikan kaum muslimin. Sebentar, yang pertama ini dalilnya apa? Ini dalilnya Al-Maidah ayat 51. Loyal kepada orang, yang kedua, loyal kepada orang kafir bahkan sampai merugikan
orang mukmin. Namun bukan karena agama. Misalnya tadi ya, praktek Hatib bin Abi Balta'ah. Dia membocorkan rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau melakukan Fathu Mekah. Ini tidak sampai pada derajat kafir, dia statusnya haram. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkan Hatib dan tidak menyuruh Hatib untuk mengulang syahadat. Tapi statusnya perbuatan maksiat, dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan dalilnya adalah surat Al-Mumtahanah ayat berapa? Ayat 1. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan musuhku dan musuh kalian. Dan yang dimaksud musuh Allah dan musuh kalian orang beriman adalah orang kafir. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyampaikan rasa cinta kepada mereka. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Hatib. Ya Rasulullah, saya lakukan ini dengan harapan nanti dia bisa membantu saya menjaga keluarga saya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkan Hatib. Allah juga menyebut di situ di surat Al-Mumtahanah ayat 1 dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga adalah muamalah yang hukumnya mubah. Dan ini muamalah duniawi. Muamalah duniawi dengan orang kafir yang di sini ya bukan harbi. Catatannya di sini yang bukan harbi. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Baik. Contoh jual beli. Contoh yang lain menikah. Contoh yang lain makan sembelian dan seterusnya.